Iya, firman Tuhan berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Melihat keadaan yang tidak menentu, tentunya kita harus mencari sesuatu yang menentu. Melihat keadaan yang berubah-ubah, ya kondisi yang seperti ini, segala rasanya tidak pasti, tentunya kita harus mencari sesuatu yang pasti. Mengapa kita mempercayai Yesus? Mengapa kita memiliki iman kepada Tuhan? Yaitu karena kita tahu bahwa janji Tuhan, pengharapan dalam Yesus itu adalah sebuah kepastian. Satu kali ada seorang yang konseling kepada saya, dia bilang gini, Bu, saya mau menikah dengan suami saya dan dia meminta saya untuk mengikuti keyakinannya. Ya, tapi bagaimana ya Bu ya, saya ini bingung, saya ini bimbang. Ya, apakah saya harus mengikuti keyakinannya atau saya bertahan dengan keyakinan saya? Karena kalau saya tidak ikuti keyakinan dia Bu, dia tidak mau menikah dengan saya. Ya, jawabannya sederhana, saya bilang kepada wanita ini, saya bilang, ya kalau kamu bertanya seperti itu berarti kamu tidak yakin dengan keyakinanmu. Namanya juga keyakinan. Ya namanya kalau keyakinan itu diganti, ya berarti kamu sudah tidak yakin. Dan nanti ketika kamu berpaling kepada keyakinan yang lain, kamu bimbang di tengah jalan, ya berarti kamu adalah orang yang labil dan belum memiliki keyakinan. Kalau saya punya keyakinan, ya saya yakin Yesus adalah juru selamat. Itu karena saya yakin. Nah ketika saya meyakini sesuatu, tidak ada satupun yang bisa membuat saya bimbang. Ya saya bilang termasuk ya kamu pacaran atau tunangan dengan orang yang tidak seiman. Harusnya kalau kita punya keyakinan, ya seperti saya ketika saya mengenal Yesus, saudara, saya udah benar-benar yakin bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang menjadi alasan saya kenapa saya rela meninggalkan keluarga. Karena saya yakin ketika saya dipaksa untuk meninggalkan Yesus, saya tidak bisa lagi. Kenapa? Karena aku sudah meyakini. Saya yakin-yakinnya bahwa aku percaya pada Yesus. Dialah jaminan keselamatan, dialah pengharapanku sampai pada hidup yang kekal. Nah kalau ada orang yang berkata percaya Yesus tapi ketika dia mau menikah disuruh pindah keyakinan dia mau, berarti dia gak yakin dengan keyakinannya. Yang namanya keyakinan itu saya jawab sama dia, ya gini toh Bu, ya gini toh Mbak. Yang namanya juga keyakinan, ya kalau gak yakin berarti bukan keyakinan. Silakan jawab sendiri aja, saya bilang. Nah saudara, mengapa kita membutuhkan keyakinan? Karena dunia ini terus berubah. Keadaan ini terus berubah. Kehidupan terus berubah. Nasib kita pun akan berubah-ubah, kata firman Tuhan. Tetapi ketika kita memiliki sebuah keyakinan atau kepercayaan, maka ya itulah yang akan menjadi jaminan bagi kita. Di tengah keadaan yang berubah, kita tetap percaya. Nah itu namanya keyakinan. Ayat 19 Ibrani pasal 6 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Apa maksudnya ini saudara? Zaman dulu ketika orang masuk ke bait Allah, di sana ada sebuah tabir yang tergantung di antara ya ruang kudus dan ruang maha kudus. Tempat kudus dan tempat maha kudus. Dan tabir ini mencegah siapapun untuk masuk ke sana. Bahkan untuk menengok ke dalam saja, ya itu tidak diperbolehkan. Hanya untuk melihat sekilas itu pun tidak boleh. Itu namanya tempat maha kudus di zaman perjanjian lama. Nah siapa yang boleh masuk ke sana itu hanya imam besar. Dan imam besar itu boleh masuk ke tempat yang maha kudus itu hanya setahun sekali. Dia boleh berdiri di dalam ruang maha kudus itu dan bertemu dengan hadirat Allah. Untuk apa? Untuk melakukan pendamaian dosa bagi seluruh bangsa itu. Memperdamaikan dosa mereka, meminta pengampunan dan memperdamaikan kembali umat itu dengan Allah.
hanya setahun sekali dan hanya imam besar yang boleh masuk. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Kristus yang sudah datang, Yesus sudah datang ke dalam dunia. Dan kita pasti ingat kisah di Alkitab ketika Yesus mati di atas kayu salib. Ya, tabir bait suci terbelah menjadi dua. Artinya apa? Tidak ada lagi penghalang antara Tuhan dengan umatnya. Siapapun sekarang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus, yaitu dalam hadirat Tuhan. Ya, bukan hanya para imam, tetapi semua orang punya hak spesial. Semua kita punya hak istimewa untuk berjumpa secara pribadi dengan Allah. Pada zaman Perjanjian Lama tidak sembarang orang, hanya imam besar yang boleh masuk. Ya, karena itu ruang Maha Kudus, ruang kekudusan Tuhan, hadirat Tuhan ada di sana. Bahkan kalau imamnya yang masuk ke situ tidak kudus, dia akan langsung mati di dalam situ, saudara. Ya, tetapi karena Kristus telah datang, Yesus sudah mati dan tabir itu terbelah menjadi dua. Itulah yang menyebabkan kita sekarang tidak lagi punya gap, tidak lagi punya jarak dengan Tuhan. Kita bisa dekat dengan Tuhan. Bukan hanya bagi pendeta, bukan hanya bagi romo, bagi pastor, tetapi bagi setiap orang. Tidak ada lagi jarak dengan Tuhan. Tuhan itu hanya sejauh ketika kita mau masuk dalam doa dan berjumpa dengan Dia, maka Dia akan menemukan dirinya kepada kita, saudara. Di sini dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir itu. Jadi kita yang menerima Kristus sudah menerima pengharapan bahwa tabir itu sudah terbelah dan kita semua boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ya, Yesus telah dipilih oleh Allah menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dia yang sudah membelah tabir itu. Karena itu lewat Kristus Yesus semua orang boleh berjumpa dengan Allah secara pribadi. Ya, pengharapan itu ialah sauh yang kuat yang aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Artinya apa? Saudara, apa itu sauh? Sauh itu kalau kita itu ada di atas kapal itu ada yang namanya jangkar. Ya saudara, ya kalau sudah mau berlabuh ya, maka jangkar itu dilempar, saudara, dari besi berat. Ya, jangkar itu yang akan menahan kapal ini untuk tidak lari dari tempat dia bersandar. Lalu jangkar itu dilempar, diikatkan pada sauh ya, pada sebatang tiang di dermaga, lalu disangkutkan di sauh itu, saudara, di besi itu. Nah, ayat ini berkata pengharapan kita itu adalah sauh yang kuat, yang sudah dilabuhkan ya sampai ke belakang tirai itu, tabir itu. Ya, sauh ini pengharapan kita sudah dilempar sampai ke belakang tabir. Artinya apa? Kita berhak masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena itu saudara, sesulit apapun keadaan kita hari-hari ini, seperti apapun dunia ini bergoncang, kita tidak perlu takut lagi. Kenapa? Karena pengharapan yang kita miliki dalam Kristus itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kenapa ayat ini berkata aman bagi jiwa kita? Maaf, bahkan kematian pun tidak bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. Bahkan kematian adalah satu sarana untuk menyatukan kita dengan Allah. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan, karena bagiku hidup Kristus, mati itu untung. Kalau belum waktunya mati, kita tidak akan mati karena Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita.